Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Adelisma. Saya adalah salah satu peserta magang di Bimba AIUEO Unit Alam Jaya. Baik, di sini adalah hari keempat saya magang. Saya akan menjawab soal pertanyaan sebagai berikut. Pada soal nomor 1, yaitu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Jadi caranya, apabila mereka sudah masuk jom, sudah masuk ke ruangan, kita langsung menyapa dan menyambutnya. Kayak seperti, halo, selamat pagi kakak. Apa kabar hari ini kak? Nah, seperti itu cara menyambutnya. Dan soal nomor 2, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview, yaitu dengan cara bernyanyi, terus dengan cara menyanyikan La Bimba, tepuk semangat, terus menyanyikan Cinta Ananda, terus yel-yel anak Bimba, dan yang terakhir berdoa sebelum belajar. Soal nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Jadi kita harus ceria di depan anak-anak dan membuat kelas nyaman dengan memberikan mereka senyuman, kebahagiaan, dengan raut wajah yang ceria, dan bermain sambil belajar. Soal nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Nah, caranya dengan berdialog dengan secara sederhana, yaitu seperti, kakak, kesini dianterin sama siapa kak, gitu. Terus udah sarapan atau belum kak, terus kesini sudah mandi atau belum kak, dan yang lain-lainnya. Soal nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Biasanya dengan acungkan jempol, dengan memujinya, dengan tos. Jadi bisa kita tanyakan nih, misalkan gini, kakak hurufnya mama apa? Si anak menjawab MA mama. Nah, terus kita meresponnya dengan good job, anak cerdas. Nah, seperti itu memujinya. Soal nomor 6, kapan cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Nah, ketika mereka berhasil dan sudah belajar, jadi mereka bermotivasi dan merasakan dihargai atas usaha yang mereka lakukan. Soal nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan di Bimba. Jadi ekspresi kita berada di ruangan kelas itu, di depan anak-anak itu harus selalu ceria, bahagia gitu, dan tersenyum selalu. Dan sikap kita itu seperti menganggap mereka itu seperti teman, bukannya anak kecil. Karena jika kita menganggap mereka sebagai teman, akan nyambung pembahasannya gitu, akan nyambung obrolannya gitu. Dan tentu saja penampilan kita harus rapi dan menarik gitu, harus sopan, harum gitu. Soal nomor 8, apa yang dilakukan motivator agar murid tidak terasa bosan? Jadi yang dilakukan motivator agar murid tidak bosan itu, kita harus aktif berdialog dengan mereka gitu. Soal nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Jawabannya yaitu iya, tentu saja. Kegiatan baca-bacaan itu dilakukan berbarengan dengan bimbingan dan pengawasan motivator dengan cara yang menyenangkan. Bagian yang B, yaitu pengamatan terhadap murid. Soal pada nomor 1, yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembukaan. Ya, ekspresinya tentu saja sangat gembira, senang gitu. Soal nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Nah, kan saya pribadi kan karena masih baru melihat mereka itu masih malu-malu gitu, jadi masih butuh adaptasi dengan saya gitu. Tetapi saya
tidak akan menyerah dan tetap berusaha untuk mendekatkan diri saya kepada mereka agar mereka itu terbuka juga dengan saya gitu. Soal nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ya, yang saya temukan anak-anak itu selalu antusias, senang, dan ceria ketika bermain baca-bacaan. Soal nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, tentu saja murid itu senang saat menerima modul. Jika walaupun ada yang murid tidak senang saat penerimaan modul, jadi kita harus menanya dulu gitu, kakak kenapa ya tidak senang, kakak mau menggambar dulu gitu, lalu membaca dan berhitung. Lalu soal nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan dan tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Pada dasarnya, anak-anak diberikan modul baca-bacaannya berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Biasanya itu di awal-awal diberikan modul. Jika sudah bisa, biasanya tidak ada kesulitan, namun tetap kita harus memperhatikan si murid itu. Soal nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamanati. Yang pertama itu rasa ingin tahu mereka dalam belajar gitu. Terus yang kedua kemampuan sosial. Jadi kemampuan sosial mereka berinteraksi itu lancar, baik gitu. Maupun berinteraksi dengan temannya ataupun gurunya. Terus yang ketiga itu percaya diri. Jika mereka ada di ruang kelas gitu, mempunyai rasa percaya diri kalau bahwa dirinya itu emang mampu, bisa gitu untuk mengikuti sekolah atau belajar di ruangan. Selanjutnya pada bagian C, pengamatan terhadap suasana kelas. Pada soal nomor 1 yaitu jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Jadi ketika saya observasi di situ, suasana kelasnya sangat menyenangkan bagi anak. Jadi yang bimbingan yang motivator berikan jadi menumbuhkan rasa semangat anak gitu, semangat ceria anak. Terus soal nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya adalah tidak ada pemaksaan yang dirasakan oleh murid gitu. Jadi kelas itu aman-aman saja. Baik, itulah jawaban-jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.